Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda sekalian, hari ini kita masuk kepada materi bab 4 untuk program keagamaan atau jurusan PK, yaitu tentang konsep sholat menurut fuqaha. Oke, langsung saja. Yang pertama akan kita bahas mengenai konsep sholatnya terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian dan hukum sholat. Nah, ini rata-rata Anda sudah sering mendengarnya. Jadi, kita bahas sedikit saja. Salat itu secara bahasa artinya doa, sedangkan secara istilah adalah ibadah yang terdiri dari perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, untuk hukumnya wajib atau fardu ain. Fardu ain ini wajib bagi masing-masing pribadi kita. Nah, untuk dasar hukum di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang wajibnya sholat, perintah sholat begitu. Nah, salah satunya saja di sini pada surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Oke. Selanjutnya syarat dan rukun sholat. Kita masuk yang pertama, yang kita bahas dulu syarat. Yang pertama ada syarat wajib. Syarat wajib apabila seseorang sudah memenuhi syarat ini, maka wajib untuk melaksanakan sholat. Apa saja? Yang pertama Islam, kemudian dia sudah balik atau dewasa, kemudian dia berakal, dia telah mengetahui dakwah tentang sholat, maksudnya sudah sampai atau dia sudah tahu bahwa memang perintah sholat ini wajib, kemudian tidak dalam keadaan haid atau nifas. Nah, apabila seseorang menemui situasi dirinya seperti ini, maka sudah jatuh kewajiban sholat bagi dirinya. Nah, berbeda dengan syarat sah, ini menjadikan syarat sahnya sholat. Nah, yang pertama suci dari hadas, hadas besar seperti junub, haid, nifas, hadas kecil seperti buang air kecil, buang angin, kemudian suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, menutup aurat, telah masuk waktu salat, dan menghadap kiblat. Nah, apabila syarat-syarat ini terpenuhi, maka sahlah salatnya. Kemudian rukun. Nah, rukun salat seperti yang Anda ketahui ada 13. Ada niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, jika tidak mampu berdiri duduk, jika tidak mampu duduk berbaring, jika tidak mampu berbaring mengikuti gerakan, cukup dengan isyarat mata atau dengan dalam hati saja. Yang penting wajib melakukan sholat. Nah, jadi bagaimanapun keadaan kita selagi kita masih sadar, maka masih wajib untuk melaksanakan sholat. Kemudian takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, kemudian ruku dengan tumakninah. Tumakninah itu dengan berdiam sebentar, maksudnya tidak tergesa-gesa untuk melaksanakan rukun selanjutnya. Nah, jadi dengan tenang. Nah, gitu. Ruku dengan tumakninah, kemudian i'tidal juga dengan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah juga, kemudian duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, salawat Nabi, salam, dan tertib. Nah, jadi semua tentu kalau rukun ini harus berurutan. Nah, jadi juga dilaksanakan secara tertib. Apabila tertinggal salah satu rukun, maka batal sholatnya. Lanjut, ada beberapa hal-hal yang membatalkan sholat, di antaranya bicara dengan sengaja, bergerak banyak, seperti misalnya 3 kali atau lebih secara berturut-turut, kemudian apabila dia berhadas, kemudian meninggalkan rukun dengan sengaja, seperti yang Ibu bilang tadi, apabila tertinggal salah satu rukunnya, maka batal sholatnya. Kemudian terbuka auratnya, jadi menutup aurat juga, maksudnya jika terbuka aurat ini juga membatalkan sholat. Nah, kemudian merubah niat, apabila niatnya bukan lillahi ta'ala, mungkin niatnya karena disuruh orang tua, niatnya karena ria, pengen pamer atau apa, apabila sudah berubah niat dari sholat itu, maka batal, karena niat sholat itu lillahi ta'ala. Kemudian membelakangi kiblat. Nah, makanya dalam niat kita sebutkan menghadap kiblat. Nah,
kemudian makan dan minum, tertawa, serta yang terakhir murtad. Nah, atau keluar dari agama Islam. Nah, jadi ini ada beberapa hal yang membatalkan kita sholat. Oke, lanjut mungkin untuk sholat seperti tadi syarat sah, syarat wajib, rukun, pengertian, dalil tentang sholat itu sudah umum Anda ketahui. Kemudian kita masuk kepada pendapat ulama tentang sholat. Nah, untuk pendapat ulama tentang sholat ini lebih fokus kepada bagaimana para ulama memandang tentang waktu sholat. Nah, oke, kita langsung saja. Yang pertama kita mulai dari sholat zuhur. Kalau untuk masuknya waktu sholat zuhur ini semuanya sepakat bahwa masuknya waktu sholat zuhur ketika tergelincirnya matahari. Kemudian ada akhir waktu longgar, ini maksudnya tenggang waktu melaksanakan sholat zuhur itu kapan. Nah, menurut Imam Malik, Syafi'i, Abu Sur, dan Daud menyatakan bahwa akhir waktu zuhur adalah ketika sama bayangan dengan aslinya. Nah, kalau mungkin diumpamakan kita berdiri ketika ada cahaya matahari, kemudian ketika bayangan sama dengan aslinya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, akhirnya adalah bayangan sesuatu sebanding dengannya 2 kali tinggi aslinya. Nah, jadi ada perbedaan pendapat antara Imam Malik, Syafi'i, Abu Sur, dan Daud ini dengan Abu Hanifah. Yang pertama mengatakan bahwa ketika bayangannya sama dengan aslinya, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa bayangan sesuatu itu sebanding dengan 2 kali tinggi aslinya. Nah, kapan waktu yang dianjurkan untuk sholat zuhur? Kalau kata Imam Malik, kalau kita sholat sendiri, dianjurkan di awal waktu. Nah, sedangkan kalau kita sholatnya di masjid atau berjamaah, dianjurkan mengakhirkan. Nah, mengakhirkan di sini maksudnya bukan melalaikan. Kita hanya menundanya sedikit dengan maksud tujuan itu juga menunggu para jemaah lain karena memang kita melaksanakannya di masjid atau secara berjamaah. Nah, menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, awal waktu lebih utama. Nah, kecuali jika cuaca sangat panas. Nah, ini kalau dahulu mungkin masjidnya belum ada kipas angin atau belum ada AC kayak sekarang ya. Jadi kalau dulu itu kalau misalnya memang cuacanya sangat panas sekali, diperbolehkan mungkin agak menunda waktu sholatnya sedikit. Nah, tapi memang awal waktu lebih utama, kecuali jika cuaca sangat panas. Nah, kalau sekarang kan karena memang masjidnya udah pada pakai kipas angin, ada AC, jadi memang kita kembali kepada rujukan utamanya, awal waktu lebih utama atau lebih baik. Nah, sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa awal waktu lebih baik dalam keadaan apapun, mau panas, mau dingin, tetap kalau awal waktu itu pengerjaan sholatnya lebih utama. Nah, ketika waktu sholat masuk, kita langsung mengerjakan sholatnya. Itu untuk sholat zuhur. Kemudian untuk waktu sholat asyar, di sini yang dibahas adalah akhir dari waktu asyar itu sendiri. Nah, yang pertama menurut Imam Syafi'i menyatakan bahwa akhir dari waktu asyar itu ketika tinggi bayangan sama dengan 2 kali tinggi aslinya. Nah, menurut Ahmad bin Hambal, selama matahari belum nampak berwarna kuning. Nah, jadi selama matahari belum nampak berwarna kuning, itulah akhir dari waktu sholat asyar. Kemudian Ahlu Zahir mengatakan akhirnya adalah 1 rakaat sebelum matahari terbenam. Jadi diumpamakan selama 1 rakaat salat sebelum matahari terbenam. Nah, itu akhir dari waktu salat asyar. Selanjutnya maghrib. Nah, waktu maghrib menurut Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada waktu longgar untuk sholat maghrib. Nah, jadi memang Imam Malik dan Syafi'i menyatakan pendapat bahwa waktu maghrib ini sangat singkat. Nah, sangat pendek sekali. Nah, makanya tidak ada waktu longgarnya atau waktu senggangnya untuk kapan melaksanakan waktu sholat maghrib ini. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah, Ahmad, Abu Sur, dan Daud berpendapat bahwa waktunya itu meluas dari terbenamnya matahari sampai
lenyapnya syafaq atau sinar merah. Nah, jadi dapat ditandai bahwa ketika mulai matahari terbenam, sudah masuk waktu maghrib, kemudian langit memerah, maka selama itulah waktu sholat maghrib menurut Imam Abu Hanifah, Ahmad, Abu Sur, dan Daud. Kemudian waktu Isya, akhir dari waktu Isya menurut Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Maliki menyatakan bahwa akhirnya sampai di sepertiga malam. Nah, sedangkan menurut Imam Malik itu akhir waktu Isya ada di pertengahan malam. Nah, jadi lebih cepat ya daripada yang di atas. Kemudian Daud menyatakan akhir waktu Isya itu adalah sampai terbit fajar. Jadi sampai sebelum masuknya waktu subuh masih ada waktu Isya. Ini menurut Daud. Nah, begitu. Kemudian untuk awal waktu Isya, Malik dan Syafi'i dan sekelompok ulama lainnya atau kalangan ulama yang mayoritas itu mengatakan awal waktu Isya itu ketika sudah hilang sinar merah matahari untuk salat maghrib tadi, ketika sudah hilang sinar merahnya itu maka otomatis langsung sudah masuk waktu Isya. Nah, sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa ketika hilangnya cahaya putih, yang mana cahaya putih ini munculnya setelah cahaya merah. Jadi kalau menurut Abu Hanifah muncul cahaya merah, kemudian muncul cahaya putih, setelah hilang baru masuk waktu Isya. Nah, begitu. Terakhir untuk waktu salat subuh, waktu utamanya menurut ulama Kufah, Abu Hanifah, dan As-Sauri ketika sinar subuh sudah nampak. Nah, ketika sinar subuh sudah nampak, maka baru waktu itulah waktu utama untuk mengerjakan salat subuh. Sedangkan menurut Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Abu Thawr, dan Daud, utamanya itu di akhir malam. Nah, jadi di penghujung malam, nah di akhir malam, di sanalah masuk waktu untuk subuh, di akhir dari malam itu, di sanalah utamanya mengerjakan atau time utamanya mengerjakan sholat subuh. Nah, kira-kira demikian untuk beberapa perbedaan pendapat mengenai waktu sholat dari beberapa imam atau para fuqaha mengenai waktu sholat. Nah, sekian untuk materi fikih bab 4 tentang sholat ini. Jika Anda ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan langsung Japri Ibu atau melalui grup WA kita, grup lokal mata pelajaran fikih. Oke. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.